Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang saya Abdul Wahid dengan NPM 211506114. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang saya ikuti selama MBKM dan relevansinya dengan mata kuliah Augmented Reality yang saya ambil seperti itu. Jadi untuk project yang saya kerjakan di MBKM ini adalah bernama mitralocal.id. Jadi mitralocal.id ini adalah website, salah satu website yang dimana berupa e-commerce yang unggul di bidang UMKM dan juga punya visi eh, menjadi identitas digital tanpa biaya admin seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu profil tim dari kelompok MBKM kami yang mana saya sebagai support. Di sini saya membackup beberapa kerjaan terutama dari user interface dari front end, back end, dan juga dari segi pelaporan demikian seperti itu. Kemudian untuk inovasi produk yang kita ambil yang diunggulkan dari mitralokal.id ini adalah yang pertama harapannya mitralokal.id ini akan menjadi identitas digital yang mana bisa menjadi suatu brand visibility seperti itu. Kemudian yang kedua, produk ini terintegrasi dengan WhatsApp. Itu karena kalau kita menggunakan WhatsApp, itu sangat memudahkan transaksi secara langsung dan juga komunikasi antara pembeli dan juga penjual seperti itu. Kemudian ini adalah keunggulan utama dari produk kami yaitu adalah tanpa biaya admin. Jadi untuk biaya admin itu free dan juga diterapkan fitur langganan atau subscription yang jelas dan terjangkau seperti itu. Kemudian yang terakhir, salah satu keunggulan dari Mitra Lokal tadi adalah kemudahan. Jadi dari segi interface dan juga accessibility itu sangat mudah untuk pengguna baru, sangat user friendly. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian SWOT dari mitralokal.id. Jadi di sini banyak sekali yang sudah dikaji dari produk kita seperti itu. Nah, di sini tentunya sudah banyak pertimbangan kenapa kita memilih sebagai e-commerce seperti itu. Kemudian untuk dari segi ide juga kita mengambil peluang ini karena sangat besar kesempatannya di dalam dikembangkan di dalam Lampung seperti itu. Untuk dari segi value proposition juga sangat oke ya bagi UMKM dan juga bagi konsumen, di mana kalau di UMKM itu sangat membantu UMKM sekali karena dia tanpa biaya admin yang pertama, kemudian sangat user friendly ke digital market, kemudian sangat support ya dengan identity digital atau identitas digital seperti itu. Kemudian untuk konsumen sendiri bagaimana? Untuk konsumen tentunya harga harga produknya itu sangat kompetitif ya. Kemudian aksesnya sangat mudah dan juga mendapat dukungan langsung ke pelaku UMKM yang ada di seperti itu. Nah, ini untuk bisnis modelnya tentunya ya pastinya tidak jauh dari UMKM ya. Karena di sini kita menampung UMKM yang ada di Lampung menjadi satu di e-commerce kami. Seperti itu. Nah, ini untuk bisnis model Canvas dari mitralokal.id seperti itu. Nah, ini untuk dari segi marketing strateginya, bagaimana mitralokal.id ini diperkenalkan ke masyarakat Lampung, terutama yang memiliki UMKM, seperti itu. Nah, terus untuk market opportunity, harapannya potensi pasarnya ini kita akan menjangkau 90 lebih UMKM di Lampung. Dan juga kita akan menjangkau tren konsumen di mana 58% konsumen di Indonesia menggunakan layanan pesan antar berbasis aplikasi. Akan menambah value atau tren dari segi konsumen. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan digital. Jadi harapannya dari
mitralokal.id ini juga akan menambah pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2025. Sama yang tadi, jadi target pasarnya itu adalah pelaku UMKM di Lampung, kemudian juga konsumen di wilayah Lampung. Kemudian dari segi kompetitor sendiri, karena pada dasarnya kita di e-commerce pastinya punya kompetitor ya. Salah satunya untuk di marketplace skala besar itu ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi untuk keunggulan dari brand mereka pastinya udah besar dan juga udah terkenal, banyak penggunanya. Namun di sini yang perlu dijadikan highlight adalah dia masih menerapkan biaya admin yang tinggi seperti itu. Jadi untuk keunggulan produk kami, jadi kita menawarkan kita fokus ke UMKM di Lampung dengan tidak menerapkan biaya admin dan juga adanya fitur WhatsApp dan pastinya dia akan terbentuk identitas digital secara personal bagi pelaku UMKM seperti itu. Nah, ini untuk proyeksi dan pendapatan selama tahun pertama seperti itu. Selanjutnya ini untuk perhitungan BEP yang ada di mitralokal.id, harapannya kita akan mencapai 32 unit seperti itu. Oke, kita next untuk ke proposal. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga dari segi proposal kurang lebih sama ya, karena di sini isinya adalah sama seperti yang di PPT. Oke, oke. Jadi untuk UMK ataupun Wirausaha Merdeka ini salah satu program dari Kemendikbud, dinaungi oleh Kemendikbud. Kemudian ini adalah salah satu produk kami di mana kami diberikan pembinaan dan juga eh, pengembangan dari segi teknologi di bidang teknologi seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program proteksi Unila. Demikian. Jadi dari proteksi Unila itu program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dan wawasan dalam dunia bisnis. Jadi program ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu business class, immersion, dan post immersion. Nah, kemudian untuk di tahap pertama, di bisnis class sendiri, itu ada berbagai event dan juga kegiatan yang dilangsungkan. Yang pertama itu ada seminar kewirausahaan, tentunya kita akan membangun mindset dulu dan juga pengetahuan di bidang kewirausahaan seperti itu. Kemudian yang kedua kita membangun ataupun membuat yang namanya bisnis model canvas seperti itu. Setelah bisnis model canvas, kita melakukan hilirisasi riset produk. Setelah hilirisasi, kita melakukan financial literacy. Kemudian lanjut kita ke tahap selling and branding. Dan terakhir kita ditutup dengan talk show seberapa penting teknologi di bidang usaha. Jadi ini sangat relate dengan produk yang kita kembangkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini di tahap immersion, di mana tahap immersion ini kita mengunjungi langsung ke bagian mitranya ataupun eh, pengembang ketiganya seperti itu, di mana di tahap immersion ini kita ke Ging Teknologi. Jadi untuk Ging Teknologi sendiri kita ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Pertama kita melakukan wawancara nih ke pihak UMKM dan juga menentukan strategi bisnis dan juga menentukan bisnis requirement yang diperlukan selama membuat ataupun menjalankan suatu eh, program ini. Jadi yang kedua, kita juga berkolaborasi dan menganalisis serta mengembangkan ide usaha yang dimiliki oleh Ging Teknologi. Jadi produk utama yang dikerjakan ini tadinya berbentuk mudah saja.id, kemudian berubah menjadi mitralokal.id karena untuk menghubungkan UMKM. Jadi untuk menghubungkan UMKM supaya lebih dekat dengan UMKM, maka kita ubah brandnya menjadi mitralokal.id supaya lebih profesional seperti itu.
Nah, ini untuk di tahap immersion. Jadi di tahap immersion sendiri kita punya ataupun kita membuat dua website. Yang pertama kita membuat landing page. Jadi landing page-nya bisa kita akses di mitralokal.id. Nah, ini adalah landing page yang kita sudah buat di pada saat di bagian immersion. Kemudian kita di sini sudah membuat beberapa fitur gitu. Jadi ada fitur untuk langganan, untuk fitur dari segi CEO dan SEM seperti itu. Kemudian kita juga membuat prototipe website mitralokal.id untuk Batik Siger. Jadi untuk Batik Siger ini saya membuat, jadi kalian bisa akses website batiksiger.mitralokal.id. Jadi di sini adalah salah satu prototipe yang kami buat di dalam selama MBKM seperti itu. Jadi di dalam website ini saya membuat beberapa fitur, terutama karena ini fokusnya di Batik Siger ya, jualan baju. Tapi di sini kita sudah riset dulu ke bagian UMKM-nya, bisnis requirement-nya yang diperlukan apa aja nih. Ternyata dari Batik Siger itu tidak hanya menampilkan koleksi baju, tapi ingin menampilkan koleksi bahan dan koleksi aksesoris. Jadi mereka menjual juga bahan ataupun kain batik yang belum dijahit. Kemudian mereka juga menjual koleksi aksesoris seperti itu. Kemudian kalau bisa kita lihat, ini ada beberapa fitur rekomendasi. Jadi kalau ada produk baru datang nih, nanti akan ditampilkan ke layar dan juga ada ditampilkan promo seperti itu. Ada recommendation sistemnya juga. Nah, ini untuk top sellingnya ataupun penjualan yang paling laris gitu ya di Batik Siger gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu yang kita buat selama tahap immersion. Terus di tahap ketiga atau post immersion kita melakukan eh, exhibition ataupun pameran seperti itu. Jadi ini tahap terakhir dari tahap MBKM yang kita lakukan. Jadi kita sudah membuat dan kita memamerkannya di exhibition atau pameran, di mana kita memperkenalkan produk ataupun website kami ini ke masyarakat di wilayah Lampung seperti itu. Jadi kita menjelaskan layanan mitra lokal ini apa aja kepada pengguna dan juga calon penggunanya seperti itu. Kemudian kita memaparkan inovasi bisnis ini kepada dewan juri karena di sini juga kita melombakan ide bisnis yang kita buat seperti itu. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk presentasi sendiri. Ini PPT yang saya jelaskan mengenai proteksi Unila sampai sini itu diambil dari teman saya ya, ini Sakulo Pakyun. Seperti itu. Nah, jadi untuk PPT yang saya buat yang ini kurang lebih sama untuk program yang kita jalani ya, karena kita menjalankan program MBKM yang sama dan juga di tim yang sama. Kemudian untuk project overall kita sudah bekerja dengan baik dan sudah oke, kemudian sudah dilombakan, alhamdulillah mendapat yang terbaik. Terima kasih. Nah, gitu. Nah, untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.